Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang 10 ayat 4-8. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Upaya iman yang kita lakukan bukanlah sebuah pemenuhan daftar belaka yang hanya berfokus pada kebanggaan-kebanggaan personal atas banyaknya kewajiban beragama yang dapat kita lakukan. Justru melalui setiap upaya iman yang dapat kita terapkan, entah di dalam ruang ibadah maupun dalam ruang hidup keseharian, merupakan langkah konkret untuk menghidupi relasi yang intim dengan Kristus. Paulus telah mengingatkan jemaat di kota Roma bahwa hukum Taurat yang dimiliki oleh orang Yahudi merupakan cara untuk mengenal dan mengalami relasi yang intim dengan Allah, dengan tujuan akhirnya adalah Kristus. Maksudnya, setiap pedoman pembentukan iman yang muncul dalam hukum Taurat tidaklah bermuara pada pemenuhan hukum belaka, melainkan berujung pada Kristus itu sendiri. Artinya setiap upaya iman yang dilakukan oleh umat semestinya mampu membawa mereka untuk mengalami pengenalan dan keintiman relasi yang berkualitas bersama Kristus Sang Juru Selamat. Sahabat Alkitab, pada saat ini kita pun diajak untuk merenungkan kualitas iman yang kita miliki. Langkah pertama yang dapat kita terapkan adalah dengan mencermati sejauh mana kita mampu menghayati setiap bentuk Kristus yang kita lakukan dalam ruang-ruang ibadah. Kemudian kita juga perlu menilik kedalaman makna sebagai umat beriman dari setiap sikap hidup yang kita bangun dalam keseharian, entah pada saat kita berelasi dengan sesama maupun pada saat kita memperlakukan ciptaan yang lain. Ketiga, kita juga perlu menjawab secara jujur kepada diri sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami keintiman relasi dengan Kristus? Apakah setiap ibadah yang kita lakukan telah kita nikmati dalam kerinduan dan kemelekatan rasa yang kuat bersama Kristus? Apakah setiap firman yang kita baca dan dengarkan telah kita cermati dalam kerendahan serta kesediaan diri untuk dibimbing olehnya? Kita perlu kritis dalam menjalani praktik beriman agar tidak terjebak pada tindakan minim makna yang tak berdampak terhadap pertumbuhan relasi dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami terus mampu menjalani setiap kewajiban kami sebagai umat-Mu, sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu. Kami menjalani itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran diri dan kesediaan diri untuk dipimpin menjadi umat yang sejati, umat yang bertumbuh di dalam-Mu, dan umat yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.